Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kembali kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, walaupun sempat diguyur oleh hujan, tapi kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk pergi berjemaah ke musala yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat beserta salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan hidup kepada kita sehingga menjadikan kita manusia atau makhluk yang tertuntun hari ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai mengaji Pak dan Ibu, ambo minta maaf terlebih dahulu. Yang pertama Pak dan Ibu, dari segi bahasa awak asli orang Kuranji bu ya. Jadi supaya jangan Nabi bana pada itu dek dawi sakare ula sakare balik bahasa Indonesia bu Pak dan Ibu, ambo minta dimaklumi saja. Lebih bisa tu Pak dan Ibu. Lambok saja ya Pak dan lebih bisa Pak dan Ibu. Dan kedua Pak dan Ibu, mungkin sudah ceramah ke Pak dan Ibu ambo tak bisa solat risiko. Makanya ambo minta maaf kepada Pak dan Ibu, babaliat karena galau karena docara lo balik Pak dan Ibu. Di Pak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari detik ke detik menjadi menit, menit patuka menjadi jam. Dek lamo jam bagulie Pak baganti menjadi hari, hari ke hari baganti puluh menjadi minggu. Habis minggu ke minggu Pak baganti jo bulan, dari bulan ke bulan tibulah kita di bulan Ramadan. Bulannya umat Islam terkhusus kepada manusia yang beriman. Siang diwajibkan berpuasa, malam disunahkan ibadah tarawih ditambah tadarus Al-Quran. Di kabean setan nyoba dibukaan pintu surga serta ditutupan pintu neraka. Disuruh menjauh dari sifat tercela, disuruh mendaki bana ke sifat terpuji, supaya nak terlahir kembali seperti bayi di saat Aidil Fitri kita nanti. Tu nak kau sampai tanya Pak dan Ibu. Bisa balun tu bertanya balik berapa lama waktu ke Pak dan Ibu? Sampai lintak saya. Jadi Pak dan Ibu, tapi penuhi saja dua syaratnya. Yang pertama tidak ada suara, yang kedua tidak ada keluar masuk. Basuara jo keluar masuk Pak menurut Bang Minang tu lebih patih menurut sudahnya tu. Nah, Pak dan Ibu
Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapaduamu Pak dan Ibu dibebankan judul Muhasabah Ar-Ramadan. Artinya hitung-hitung Ramadan. Makanya Pak dan Ibu ambo susun pepatah model tadi Pak dan Ibu supaya kita bisa merenung bersama-sama. Artinya Pak, kalau seandainya umurlah 25 Pak dan Ibu, berarti bertemu dengan Ramadan lebih kurang 45 bulan. Kalau berumur 80 Pak 70, berarti bertemu Ramadan lebih kurang 80 atau 70 tu. Nah, dari tahun ke tahun Pak itu menghadapi Ramadan, maka kadanglah pertanyaan yang harus kita jawab Pak dan Ibu, Ramadan yang bagaimana yang bisa mengantarkan kita kepada ujung ayat la'allakum tattaqun, atau pengen tak kembali seperti bayi di saat Aidil Fitri kita nanti. Itu yang perlu kita tekankan Pak. Kalau tidak berpikir awak kasih itu Pak, tak merenung awak kasih itu, tidak muasabah awak kasih itu Pak dan Ibu, maka dari tahun ke tahun Ramadan yang kita jalani Pak dan Ibu, nak aduh nanakan buat hasil tu Pak dan Ibu. Nah, makanya pada malam kesempatan kali ini Pak dan Ibu, ambo mengajak Pak dan Ibu bagaimana kita bisa meraih kesempurnaan Ramadan dengan cara menghitung Ramadan yang telah kita lewati Pak dan Ibu. Muhasabah artinya menghitung merenung kembali kita Pak dan Ibu. Kalau ambo boleh 30 apa lebih, berarti lebih 30 bertemu ya Ramadan. Tetapi Ramadan nak tahun kebaran dan bermakna ada Pak dan Ibu, itulah yang paling susah kita tebak Pak dan Ibu. Tapi dalam rangka meraih kesempurnaan Ramadan tadi Pak dan Ibu, ada 3 syarat yang perlu kita laksanakan. Ikut judulnya Pak, muhasabah Ramadan, bukan muhasabah puasa kita Pak dan Ibu. Jadi untuk meraih kesempurnaan bulan Ramadan, ada 3 syarat yang perlu kita laksanakan Pak dan Ibu. Itu Pak dan Ibu. Yang pertama syaratnya Pak dan Ibu, siang kita diwajibkan berpuasa, malam disunahkan ibadah tarawih ditambah tadarus Al-Quran. Nah, itu syarat yang pertama. Kalau ingin awak meraih kesempurnaan bulan Ramadan Pak dan Ibu, berarti awak harus tahu, harus mengerti dengan perintah nan ada di dalam bulan Ramadan. Apa perintah nan ada di dalam bulan Ramadan? Siang awak diwajibkan berpuasa, malamnya disunahkan ibadah tarawih. Kalau kuat jo Pak dan Ibu, tambah jo tadarus Al-Quran. Nan dua perlu kita bicarakan Pak dan Ibu agarnya bermakna. Nan pertama puasa, nan kedua solat sunnah tarawih. Artinya mana banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat awak Pak dan Ibu. Biasanya Pak, awak bisa tamat puasa 29 atau 30 hari. Nah, tapi kalau ditanya solat tarawihnya Pak dan Ibu, acuk awak bagi liang. Artinya Pak, kebanyakan kita Pak aduan rajin di putaran pertama saja, lengah di pertengahan dan ambil start balik di akhir beko. Nah, kalau model itu melaksanakannya Pak, kesempurnaan bulan tadi yang kurang kita dapat. Bukan kesempurnaan puasa, tapi kesempurnaan Ramadan. Apalagi Pak dan Ibu, ya, kita tahu bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan, atau sunnah yang ditekankan. Artinya Bapak dan Ibu, walaupun kita melaksanakannya Pak dan Ibu, tapi banyak kita nambah dalil. Teko kami solatnya Ustaz, ambo yakin dan percaya Pak dan Ibu, lai bersama-sama kita mengerajuannya lain dah. Apalah dalil nama kecer seorang tu beko kami mengerajuan. Nah, kalau ingin meraih kesempurnaan bulan, siang awak diwajibkan berpuasa, malam disunahkan ibadah tarawih ditambah tadarus Al-Quran. Kini Pak dan Ibu,
yang punya bulan awak lah mengerti orang Islam pun. Bahwasanya Ramadan itu adalah bulannya umat Islam. Mangko dari awal saja masuknya Ramadan Pak dan Ibu, dah banyak kita mempersiapkan untuk Ramadan tu. Kemudian Pak dan Ibu tentang puasa. Puasa ku sebenarnya Pak dan Ibu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau cuma puasa saja dan kita banggakannya Pak di siang hari itu, dari dahulu orang sampai sekarang Pak puasa model tu orang. Menahan haus dan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi mana nilai tambahnya Pak demi kesempurnaan bulan? Mangko ada di situ yang namanya solat tarawih. Mangkonya Pak solat tarawih tidak ada di luar bulan selain daripada bulan Ramadan. Berarti solat tarawih itu Pak dan Ibu termasuk rangkaian daripada bulan Ramadan. Mangkonya Pak di muhasabah dihitung hari inilah mungkin 8 balik atau 9 balik Ramadan yang sudah kita lewati Pak. Lah berapa malam nak sakit tarawihnya Pak dan Ibu. Dan minta izin supaya nak solat tarawih ni. Atau nak mengerajun. Mangko Pak demi meraih kesempurnaan, mangko siang kita diwajibkan berpuasa, malam disunahkan ibadah tarawih. Hukum solat tarawih Pak sunnah muakkad tak sama seperti dalil yang naduk di luar itu Pak tadi. Dalil yang di luar tu, dalil-dalil yang di luar yang berkembang tu kini Pak dan Ibu tu kadang pengaruh itu. Contohnya mulai dari nan ketek Pak dan Ibu, ada dalilnya supaya nak solat tarawih. Kalau ditampik ambo Pak dan Ibu di samping musajid, di samping musala, orang mengalih ke rukuk balado. Sehingga anak-anak tu apa nanya pakainya? Siap babuko, nyo minta piti balanjo, lalu pai mencari ke rukuk balado. Itu dalilnya. Sehingga nyo panggil je lah daripada guru nak cari ibu je di sini, solat lah. Dan dia nyo tangkuk gadang ke rukuk balado. Lama ke rukuk balado ribut dia ni. Di siku alhamdulillah ada orang lain bar dia. Nan kedua Pak naik kepada level nan tinggi remajanya. Siap babuko, nyo keluarkan ondamio, lalu pai mencari bakso jo minso. Itu dalilnya. Sehingga tak ada nan remaja tu nang solat tarawih dah Pak dan Ibu. Naik seketik nan gak kayu pemudanya. Siap babuko, nyo keluarkan fotonya, lalu pinongkrong ke Jambatan Siti Nurboyo. Babelet deret situ Pak. Ambo malam beraku di Semarang Padang. Isa saja Pak nak bisi. Seperti itu. Kemudian naik pula nan tua-tua. Alhamdulillah lain tak ada orang baru. Di tua-tua Pak, ada lihatnya siap babuko, nyo pakai baju koko, bapeci di kapalo, sudah tupai madu batu kuah jo batu domino. Itu dalil pelaksanaannya Pak, mangkok meraih kesempurnaan bulan akan dapat dah waktu. Masuk tipu je ibu-ibunya. Siap babuko, nyo aduk tapuang 1 kilo 2 kilo. Sudah tulah sibuk membuat kue rayo. Masuk akhir Ramadan Pak, siap babuko nyo kumpulkan seluruh anggota keluarganya, lalu lapai mencari baju rayo. Nan sempat esis kemarin Pak dan Ibu yang membiak daun jatuh kepada pemudanya. Tu siap babuko nyo isi paketnya, lalu lah sibuk menelepon jando. Sehingga jando sempat olik daun sebentar Pak dan Ibu. Kalau model itu pelaksanaannya Pak, mangko takkan meraih itu kesempurnaan bulan. Kesempurnaan bulan, siang kita diwajibkan berpuasa, malamnya salat sunnah tarawih. Kalau masih kuat, tambah tadarus Al-Qurannya. Itu yang pertama syaratnya Pak dan Ibu. Kemudian nan kedua, agar Ramadan Pak dan Ibu bisa mengantarkan kita kepada ujung ayat la'allakum tattaqun itu, atau ingin kembali seperti Pak
kita mangko salamu di dalam bulan Ramadan Pak dan Ibu, kita disuruh menjauhi yang namanya sifat-sifat tercela. Nah, artinya Pak, jauh dari ribuan tahun yang dahulu Pak dan Ibu, Nabi lah menakutkan, Nabi dah cemas dengan keadaan seperti itu Pak dan Ibu. Apa keadaannya? Banyak di antara umatku yang berpuasa, tetapi yang dia dapat cuma sekedar haus dan lapar saja. Apa penyebabnya itu Pak dan Ibu? Adalah karena terlalu banyak memakai sifat-sifat tercela selama di dalam bulan Ramadan itu. Puasa memang tak akan batal Pak dan Ibu, tetapi nilainya yang habis oleh perbuatan tercela yang kita lakukan. Tercela apa Pak? Mulai dari nan gadang sampai nan ketik. Kalau memang mengerti sifat tercela, lebih baik diam kita Pak dan Ibu daripada ikut campur pula di dalam itu. Sebab itu akan merusak kepada nilai daripada ibadah kita sendiri Pak dan Ibu. Ibadah kita memang tidak akan batal, tetapi nilainya yang berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Pak dan Ibu, syarat agar Ramadan bisa mengantarkan kita kepada ujung ayat la'allakum tattaqun, atau kembali seperti bayi di saat Aidil Fitri itu Pak dan Ibu, selama di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk meningkatkan sifat-sifat terpuji di dalam bulan Ramadan. Artinya Bapak dan Ibu, tumbuh kembangkanlah, suburkanlah sifat-sifat terpuji yang kita miliki Pak dan Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, artinya Ramadan adalah bulannya rahmah, bulannya untuk berkasih sayang, bulannya untuk berbagi Pak dan Ibu. Maka dengan itulah salah satu nanti akan termasuk kita kepada yang namanya sifat-sifat terpuji itu. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan Pak dan Ibu, agar Ramadan bisa bermanfaat atau bisa kita jadikan Ramadan yang bermutu Pak dan Ibu, mangko 3 syarat yang perlu kita laksanakan. Yang pertama, siang kita diwajibkan berpuasa, malamnya disunahkan ibadah tarawih ditambah tadarus Al-Quran. Dan kedua syaratnya Pak dan Ibu, kita jauhkan diri daripada yang namanya sifat-sifat tercela. Dan ketiga, kita dekatkan diri kepada yang namanya sifat terpuji. Nah, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah, dibaca dalam riwayat Pak dan Ibu bahwasannya di bulan Ramadan setan itu terikat. Kurus dia di dalam bulan Ramadan Pak, atau menangis dia, atau terantai dia di dalam bulan Ramadan. Tapi tentu kembali kepada diri kita Pak dan Ibu. Kalau awak dominan dua punya sifat-sifat tercela selama bulan Ramadan, Pak Malik itu jadi orang untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, mangko tanyakan kepada diri awak surang-surang. Mungkin keritiang dapat setan awak tu Pak dan Ibu, tidak tak habisnya. Nah, Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan penutupnya Pak dan Ibu, lai dilaksanakan syarat-syaratnya Pak dan Ibu. Siang kita berpuasa, malam salat sunnah tarawih ditambah tadarus Al-Quran, dijauhkan diri daripada sifat tercela, didekatkan diri kepada sifat terpuji. Bapak dan Ibu lai mau dilahirkan kembali seperti bayi di saat Aidil Fitri awal. Lambung sejauhnya Pak dan Ibu. Kita ulang Al-Quran dulu Pak dan Ibu. Kita penuhi syaratnya Pak dan Ibu untuk tahun kini. Syaratnya siang kita diwajibkan berpuasa, malam disunahkan ibadah tarawih ditambah tadarus Al-Quran. Dijauhan diri daripada sifat tercela Pak dan Ibu, didakian bana kepada sifat terpuji. InsyaAllah akan Allah kembalikan seperti bayi di saat Aidil Fitri awak. Pertanyaan namu Pak dan Ibu, lai mau dikembalikan seperti bayi di saat Aidil Fitri awak? Lai. Ulang sekali lagi, lai tak? Lai.
hari pak dan ibu ambo je indak dah. Sabalen je kepala apa? Artinya ba sagadai ko badannya pak dan ibu kaba golek-golek tu di saat Idul Fitri balik. Kamanangi lo balik ada indak dah pak dan ibu. Artinya ba cuma derajat itu pak dan ibu yang insya Allah akan Allah kembalikan. Makanya pak dan ibu salah satu Ramadan yang sukses, puasa yang sukses adalah dengan cara penuh dengan perhitungan. Man soma Ramadan kata Nabi, barang siapa yang berpuasa penuh dengan iman dan perhitungan, mangko itulah orangnya yang berhasil pak dan ibu. Mangkonya wajah pak 10 dan terakhir akan kita masuki, kita akan dibebaskan dari api neraka. Tapi kalau tidak beribadah wadah pak dan ibu, sibuk jojo kue rayu, jojo baju rayu, segala macamnya, mereka mungkin bapak dan ibu bebas dari api neraka. Itu kembali kepada kita. Makanya pak dan ibu, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.